Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab surat 33 ayat 33 ya, jadi 33 jadi mudah menghafalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujal jahiliyatil ula. Wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa ati'na Allah wa rasulah. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab tadi kepada istri-istri Rasulullah ya, apa firman Allah? Waqarna fi buyutikun, dan hendaklah kamu tetap di dalam tetap di rumah-rumah kalian, kepada istri-istri Nabi. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku sebagaimana orang-orang jahiliyah terdahulu ya. Jadi salah satu ayat dalam Quran ini membahas tentang istri-istri Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka untuk supaya mereka tidak banyak keluar rumah ya, supaya waqarna ya, dalam kurun waktu yang panjang itu fi buyutikun, di rumah-rumah kalian, dan supaya ketika berpakaian jangan sampai tabarruj sebagaimana dan juga jangan bertingkah laku sebagaimana orang-orang jahiliyah terdahulu. Jadi tabarruj itu adalah berhias, yang mana berhiasnya itu menarik perhatian, apalagi sampai wajahnya itu tidak dikenali lagi ya. Jadi kalau sekedar pakai bedak sedikit ya, masih dikenal ini wajahnya siapa, ini masih diperbolehkan. Tetapi kalau bermake up sampai orang tuh apa ya bahasa kita ya, mungkin, bukan pangling, apa ya bahasa Indonesianya ya, jadi sudah mulai asing melihat wajahnya, itu namanya tabarruj, itu dilarang. Jadi bermake up kayak misalkan kalau lagi di pesta-pesta ya, pesta pernikahan, pesta wisuda, pesta apa, suka banyak yang bermake up berlebihan sampai kita nggak kenal lagi, tidak boleh. Nah, jadi, salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada istri Nabi adalah mereka tetap di rumah-rumah mereka. Nah, ini jadi pertanyaan besar, bagaimana aplikasinya terhadap, aktivitas sehari-hari mereka, khususnya terkait dengan urusan karir ya. Allah berfirman pada istri-istri Nabi untuk tetap di rumah-rumah mereka, apakah berarti mereka, tidak memiliki karir sama sekali? Nah, jawabannya adalah kita bisa lihat dari istri-istri Nabi ya, saya ingin membahas 4 orang malam ini, 3 orang istri Nabi, 1 orang itu bukan istri Nabi ya, empat-empatnya, bekerja, dan bagaimana Islam mengatur mereka bekerja. Yang pertama itu ada Khadijah binti Khuwailid ya, yang ini sudah kita dengar, Khadijah adalah saudagar yang kaya, saudagar yang, sukses, yang sekali mengirim itu, karavan dagangnya kurang lebih 1.000 ekor unta ya, 1.000 ekor unta. Jadi bayangkan harta-harta apa yang bisa dibawa oleh 1.000 ekor unta ya di dalam punggung-punggung untanya. Ini menunjukkan bahwa ekspor impor dari Khadijah binti Khuwailid sangat banyak. Makanya Khadijah terkenal perempuan yang sangat kaya ya. Pertanyaannya bagaimana Khadijah dalam meniti karirnya? Ternyata Khadijah ya, setelah menikah dengan Rasulullah tetap ia mengurus karavan-karavan dagangnya ya, tetap berdagang. Nah, hanya saja tentu yang pertama, secara harta kemarin sudah kita bahas, itu dititip, kepada Rasulullah ya sebagai bentuk pemuliaan Khadijah pada Rasulullah, yang secara ekonomi kan sebenarnya tidak begitu kaya,
Ya Rasulullah itu dari keluarga yang miskin ya, Abu Thalib itu terkenal miskin. Dan bahkan Rasulullah sudah, yatim ya. Jadi, memang sedikit harta Rasulullah, tapi menikah dengan Khadijah, perempuan yang luar biasa kaya, maka Khadijah memberikan kehormatan pada Rasulullah dengan, menitipkan harta-harta Khadijah pada Rasulullah. Dan ketika, setelah menikah, Khadijah tetap mengurus karavan dagangnya dari rumah ya, menitip kepada, eee, apa namanya, manajer-manajernya. Manajer-manajernya itu contohnya adalah Maisarah, itu dia laki-laki ya. Jadi bukan Siti Maisarah, karena Maisarah itu laki-laki. Maisarah amanahi oleh Khadijah sebagai, salah satunya adalah pengawas di karavan dagangnya. Makanya nanti ketika, nantinya menikah dengan Rasulullah pun sebelumnya Maisarah diminta untuk, mengawasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi Khadijah memimpin karavan dagang dari rumahnya, ya menitipkan pada manajer-manajernya, tidak membuat ia lalai dari, tugas utamanya ya, yaitu menjadi istri dan menjadi ibu. Jadi teman-teman ya, betapa banyak, hal yang bisa dikerjakan oleh, perempuan, namun ada hal-hal yang tidak mungkin dikerjakan oleh laki-laki ya. Jadi menjadi istri dan menjadi ibu itu tidak mungkin tergantikan ya. Bagaimana mungkin suami, eee, nantinya ya, mencari orang yang bisa untuk, hamil, melahirkan, menyusui selain istrinya gitu kan. Jadi itu harus dijaga. Khadijah bisa menjaga itu semua, tapi tetap dalam karirnya ya, dan ia mengawasi ekspor impornya itu dari rumahnya. Jadi untuk Khadijah, mudah-mudahan sudah jelas ya bahwa, bolehkah perempuan berkarir? Jawabannya boleh, tapi tentu ada batasannya. Dalam kasus Khadijah, Khadijah, mengawasi ekspor impornya itu dari rumah dengan menitipkan pada manajer-manajernya, dengan tetap menjadi orang yang sukses dalam berdagang. Nah, istri Rasulullah yang lain yang bekerja adalah, Zainab binti Jahsh. Ini adalah sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zainab dia terkenal dengan kecantikannya, terkenal dengan nasabnya, sebagai Quraisy ya. Jadi perempuan yang terkenal mulia. Zainab ia, bekerja sebagai ini, apa namanya tuh, pembuat peracik parfum. Makanya kenapa rumah Zainab itu wangi, karena di rumahnya dibuat parfum ya. Jadi dari adonan-adonan parfum itu, rumah Zainab wangi sekali. Zainab juga perajin ya, perajin kulit atau mungkin pembuat anyaman ya, pembuat apa namanya tuh, intinya, yang berhubungan dengan kerajinan tangan. Contohnya mungkin apa, gerabah ya, gerabah gerabah dan apa namanya tadi, eee, kulit tadi dibuat sebagai barang-barang untuk nantinya dipakai dan dijual. Nah, Zainab ia mengerjakan itu semua ya, dan nantinya, dari penjualannya itu, jadi, bisa dipakai untuk Zainab bersedekah dari atas harta-hartanya itu. Nah, ini membuat, istri Rasulullah yang lain bahkan cemburu ya. Contohnya Aisyah yang cemburu karena Zainab ternyata memiliki, karir sebagai peracik parfum ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Jadi Zainab binti Jahash, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tadi kalau pekerjaan sekarang itu tadi ya, memiliki industri rumah tangga, membuat parfum dan, konveksi ya. Nah ini membuat Zainab memiliki penghasilan yang bisa disedekahkan. Nah jadi teman-teman ya, ketika teman-teman ingin berdagang, ingin punya bisnis, bisa mengikuti contoh-contoh tadi ya, 2 istri Rasul Khadijah dan Zainab, yang mana mereka membuka bisnisnya itu dari rumah tanpa mengorbankan peran mereka sebagai ibu, sebagai istri ya, yang karena itu memang tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian, istri Rasulullah yang terakhir yang memiliki profesi, keahlian adalah Aisyah binti Abu Bakar. Apa, keahlian profesi dari Aisyah ya? Kalau Aisyah, itu mungkin yang sudah banyak dikenal adalah ia adalah ulama hadis. Rumah Aisyah itu berdempetan dengan mimbar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Aisyah yang terkenal dengan kecerdasannya, terkenal dengan kepintarannya, usianya masih sangat muda, banyak sekali belajar dari Rasulullah SAW
baik ketika Rasulullah mengisi mimbar di Masjid Nabawi maupun ketika Rasulullah hidup sehari-hari di rumah ya. Jadi Aisyah itu ilmunya Masya Allah eh, sangat sangat hebat ya. Karena mengetahui apa yang diajarkan Rasulullah di masjid dan apa yang diajarkan Rasulullah di rumah. Sehingga ini membuat Aisyah sangat spesial. Aisyah merupakan orang keempat yang paling banyak meriwayatkan hadis, kurang lebih 2000 hadis yang kita terima sampai sekarang itu dari Aisyah binti Abu Bakar. Jadi Masya Allah hikmahnya dahsyat sekali. Allah pun memanjangkan usia Aisyah sampai kurang lebih 80 tahun. Ya, bayangkan teman-teman, Aisyah ditinggal wafat Rasulullah usia 18 tahun, berarti selama 62 tahun Aisyah menjadi rujukan kaum muslimin dalam bertanya ya, khususnya terkait dengan keluarga, nanti tabiin ya, itu para sahabat setelah Rasulullah wafat itu kalau mencari ilmu bertanya itu mereka kepada Aisyah ya. Aisyah juga punya punya apa namanya itu punya keponakan, nantinya juga keponakannya jadi ahli hadis ya. Karena dengan Aisyah statusnya bibi keponakan kan jadi mahram ya. Makanya kenapa lebih intensif lagi dengan keponakan-keponakan Aisyah supaya nantinya banyak sekali ilmu dan hadis yang bisa diterima dan disampaikan. Mungkin agak repot kalau misalkan dengan laki-laki ajnabi ya, yang harus menutup aurat dan sebagainya. Tapi kalau dengan keponakan lebih terbuka lagi. Jadi lebih cepat proses nantinya mengantarkan ilmu. Ini banyak dikenal. Nah, ada dua lagi keahlian lain yang dimiliki Aisyah yang jarang terbahas. Yang kedua adalah Aisyah sebagai ahli nasab. Ahli nasab itu jadi misalkan contohnya saya Gilang bin Nurmawan bin Oji bin Omon bin Sukatma. Nah, jadi rantai-rantai keluarga di kota Mekah ya itu Aisyah banyak sekali mempelajari ya. Jadi orang-orang ketika bertanya, ini keluarga siapa? Ini anak siapa? Leluhur mereka siapa? Orang-orang ketika bingung, lah orang tua kakek saya siapa? Nanyanya ke Aisyah. Aisyah belajarnya langsung dari ayahnya sendiri dari Abu Bakar. Jadi Aisyah itu luar biasa ya. Dia mengetahui sejarah orang lain, ya orang lainnya saja bahkan tidak tahu. Saya punya leluhur. Siapa leluhur saya? Nggak hafal namanya. Berapa rantai banyak ke atas itu Aisyah bisa menjelaskan karena Aisyah belajar dari Abu Bakar. Abu Bakar sebagai kepala suku dari Bani Taim juga banyak mempelajari ini ya riwayat keluarga-keluarga khususnya dulu di kota Mekah. Cek, mohon maaf tadi ada gangguan koneksi. Baik, kita lanjutkan lagi. Tadi sampai Aisyah ya, Aisyah. Cek. Baik, kita ulangi lagi ya. Tadi Aisyah yang pertama sebagai ahli ilmu hadis ya. 62 tahun setelah Rasulullah wafat, para sahabat bertanya ilmu hadis pada Aisyah sampai-sampai Aisyah menjadi ranking 4 dari periwayat hadis terbanyak, kurang lebih 2200 hadis itu Aisyah yang meriwayatkan. Jadi betapa banyak ilmu yang kita dapatkan sekarang itu diantaranya adalah hadis-hadis dari Aisyah khususnya tentang keluarga. Jadi para sahabat bertanya seperti apa Rasulullah, maka Aisyah menjawab gitu kan. Karena sahabat-sahabat lain itu sedikit yang mengetahui tentang bagaimana Rasulullah di rumahnya ya. Jadi Aisyah lebih banyak mengetahui tentu saja karena sebagai istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua Aisyah sebagai ahli nasab ya. Kalau sekarang mungkin ahli sejarah mungkin ya. Jadi yang ini hebat gitu kan, bagaimana Aisyah bisa mengetahui rantai keluarga dari orang-orang yang orang lain saja tidak tahu gitu kan, leluhur saya siapa gitu kan. Ahli nasab ya, tahu sejarah keluarga di kota Mekah ya, khususnya dari ayahnya Abu Bakar As-Siddiq ya. Ini membuat Aisyah menjadi ahli sejarah, mengetahui riwayat keluarga-keluarga yang lain, khususnya tentu orang-orang yang penting ya, orang-orang yang penting. Ini siapa leluhurnya ke atas, Aisyah bisa menghafalkan dan tentu jangan bayangkan seperti kita ya, kita cuma tahu sampai kakek uyut doang sedikit. Kalau Aisyah dan apalagi ayahnya Abu Bakar itu mengetahui bisa sampai Nabi Ismail, bisa sampai Fihr ya, Fihr bin
siapa Fihr bin Malik ya, atau Quraisy ya. Jadi Quraisy itu kan julukan, nama aslinya adalah Fihr ya. Jadi Rasulullah bin siapa sampai ke Fihr itu kan diketahui. Begitu pula dengan keluarga-keluarga yang lain itu rantainya panjang sekali ke atas dan itu Aisyah bisa mengetahuinya. Jadi ini merupakan salah satu keahlian Aisyah ya, bahwa ia merupakan mungkin kalau bahasa kita sekarang ahli sejarah. Oke, yang ketiga, Aisyah itu dikenal juga sebagai ahli pengobatan. Kenapa bisa Aisyah sebagai ahli pengobatan? Padahal kalau pengobatan kan dalam keluarga Aisyah sebenarnya tidak dikenal sebagai keluarga tabib. Ternyata jawabannya adalah itu terjadi ketika Rasulullah sakit. Ketika Rasulullah sakit, Rasulullah itu sakit kurang lebih 13 hari ya. 13 hari Rasulullah sakit, menjelang wafatnya itu berbagai macam tabib di Madinah dan sekitarnya itu ramai-ramai mengunjungi Rasulullah, menjelaskan kepada Rasulullah dan keluarganya terkait dengan ilmu pengobatan yang mereka ketahui saat itu. Jadi tabib-tabib terbaik di sekitar Madinah itu menjelaskan tentu pada keluarga Rasulullah juga, di antaranya adalah Aisyah. Jadi berbagai macam ilmu Aisyah banyak mendengarkan dari tabib-tabib terbaik. Ini membuat Aisyah banyak mengetahui ilmu pengobatan. Ya, jadi Aisyah dengan cerdasnya bisa memahami ilmu pengobatan. Jadi buat teman-teman sekarang, silahkan ya meniru 3 istri Nabi tadi, bisa seperti Khadijah yang ia memanajemen ekspor impor dari rumah, sekali kirim karavan 1000 unta. Bayangin teman-teman, unta itu mahal, apalagi untanya penuh dengan barang bawaan dari Mekah ke Syam misalkan, dari Mekah ke Syam membawa barang bawaan, dari Syam ke Mekah bawa barang bawaan lagi. Jadi 2 kali untungnya ya, selalu penuh barang bawaan di tunggangan unta-unta Khadijah ya. Jadi kalau dihitung-hitung, saya pernah coba hitung kekayaan dari 1000 ekor unta perdagangannya. Dulu tuh hasil hitung saya tuh kurang lebih berapa ya? 40 miliar ya. 40 miliar. 40 miliar itu kurang lebih 40 miliar rupiah sekarang itu kurang lebih hasil dari perdagangan 1000 ekor unta di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bayangkan dalam satu musim ya, setengah tahun. Jadi satu musim itu kan kurang lebih musim panas satu musim, musim dingin satu musim. Jadi dalam satu musim kekayaan Khadijah bisa bertambah 40 miliar rupiah kalau sekarang. Itu bukan uang yang sedikit ya. Teman-teman kita kalau misalkan bekerja mendapatkan tabungan sebulan 10 juta, setahun 120 juta. Misal ya kalau kita nabung. 30 tahun kita kerja, kita cuma bisa mendapatkan uang 3, berapa? 3,6 ya. 3,6 miliar gitu kan. Itu kita kerja 30 tahun dengan tabungan sebulan 10 juta. Nah, kalau 1000 karavan unta cukup setengah tahun itu mendapatkan uang kurang lebih 40 miliar. Jadi sudah sangat lebih dari cukup untuk membiayai hidup banyak sekali orang. Makanya kenapa dakwah Rasulullah sangat dibantu dengan harta-harta Khadijah sampai nanti Khadijah meninggal dalam keadaan miskin karena menolong dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa Khadijah ya menjadi pemimpin surga, bahkan menjadi yang istri Rasulullah yang paling Rasulullah cintai. Nah berikutnya ini tidak saya tulis di materi, belum saya tulis. Ini ada satu lagi perempuan yang ia merupakan terkenal karirnya, ternyata karirnya di luar rumah. Apa itu? Itu namanya dia adalah Ashifa. Ashifa ini merupakan ini ya, namanya itu hisbah atau muhtasib. Muhtasib ya, itu apa itu hisbah? Hisbah itu adalah orang yang menjaga hitungan. Menjaga hitungan di mana? Menjaga hitungan di pasar-pasar kaum muslimin. Khususnya dulu Ashifa mengawasi pasar Madinah di bawah pemerintahan Umar bin Khattab. Jadi Ashifa selain ia memiliki
ilmu pengobatan, ia juga mengawasi perdagangan di pasar Madinah ya. Dan ilmu pengobatannya tentu bermanfaat, mengetahui mana makanan yang baik, mana mengetahui makanan yang buruk. Selain itu juga dia mengawasi timbangan di pasar Madinah ya. Jadi pasar-pasar itu maaf, pasar di kota Madinah itu diawasi oleh Ashifa pada saat itu. Mungkin kalau sekarang kita menyebutnya Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa perempuan di zaman Umar bin Khattab pun bekerja sampai di luar rumah, namun tentu menjaga batasan-batasan yang diajarkan oleh syariat. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih batasan-batasan syariat ketika istri-istri bekerja? Ya, yang pertama, tentu yang paling utama adalah jangan sampai istri meninggalkan kewajibannya sebagai istri dan ibu ya bagi anak-anaknya. Jangan sampai istri menjadi istri paruh waktu, yang mana ketika sampai rumah istri sudah tidak lagi bisa merawat suaminya, merawat rumahnya, menjaga rumahnya, sehingga membuat seolah-olah rumah itu kehilangan ratunya. Nah, yang kedua sebagai ibu jangan sampai istri itu menelantarkan anaknya, kandungannya, anak yang baru dilahirkan, menyusuinya ya, yang disunahkan sampai 2 tahun ya, atau total dengan kehamilan jadi 30 bulan. Berarti kalau hamil 9 bulan, menyusui itu idealnya 21 bulan. Ya, 2 tahun kurang 3 bulan kalau itu hamilnya 9 bulan. Kalau hamilnya 8 bulan, berarti menyusuinya 22 bulan dan seterusnya. Ashifa, gimana tadi? Ya dia walaupun keluar rumah, tapi tetap menjaga perannya sebagai istri dan ibu ya. Nah teman-teman, buat teman-teman yang nantinya mau bekerja di luar rumah, jadi perhatikan batasan-batasannya. Yang satu tentu tadi ya, jangan sampai meninggalkan kewajibannya. Yang kedua, teman-teman ya, jangan tadi sesuai Quran surat Al-Ahzab ayat 33, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan sampai ketika nanti bekerja itu tabarruj. Tabarruj itu tadi berdandan melebihi batasnya ya, membuat menarik perhatian orang lain. Ini tidak boleh ya. Jangan juga nanti teman-teman ketika bekerja itu menghabiskan waktu produktifnya sehingga nanti sampai rumah kelelahan ya, membuat rumah seolah tidak ada yang menjaga ya. Teman-teman juga ketika nanti bekerja jangan sampai ini batasan auratnya itu tidak terjaga ya, pakaiannya ketat, pakaiannya misalkan terbuka auratnya, itu jangan sampai ya, hijabnya dijaga, kerudungnya dan lain sebagainya dijaga, jangan sampai pakaian itu nanti tidak menutupi lekuk tubuh. Kemudian ketika bekerja jangan sampai ikhtilat ya, atau apa namanya, bercampur dengan laki-laki ya, laki-laki di tempat kerjanya ya. Perempuan harusnya bekerja di tempatnya masing-masing ya, jangan sampai digabung laki-laki dan perempuan bercampur baur. Terus apa lagi? Nah, perempuan yang bekerja silahkan boleh bekerja, tapi tadi ya jangan sampai melupakan kewajibannya kecuali memang ada hal yang sangat mendesak. Contohnya seperti istri dari Nabi Ayub. Istri dari Nabi Ayub, ia bekerja sebagai pengadon roti, khususnya ketika Nabi Ayub sakit. Jadi Nabi Ayub ketika sakit dinafkahi oleh istrinya, ya. Dan kalau zaman sekarang mungkin ketika perempuan memiliki tanggungan keluarga, baik orang tua, saudara, yang ternyata memang secara perekonomian masih bermasalah ya, entah itu karena kurang mampu atau lainnya. Kalau kondisinya sudah mendesak, maka silahkan bekerja untuk menjadi apa namanya, pemberi nafkah bagi keluarganya yang membutuhkan, ya. Cuman tentu tadi jangan sampai melalaikan dan tidak mendapatkan izin suami ya. Jadi perempuan ketika bekerja harus mendapatkan izin dari suami. Kalau kondisi memaksa perempuan harus bekerja ya dalam waktu yang
tidak sebentar, maka ketika nanti sebelum menikah, pastikan ketika menikah itu sudah suami itu sudah mengerti bahwa perempuan ini memiliki kewajiban di luar ini ya, di luar dirinya, yaitu keluarganya ya, orang tuanya, kakak adiknya. Maka itu silahkan kalau suaminya nanti mau membantu keluarga perempuan, maka ya itu yang diharapkan ya. Nanti nafkah suami silahkan diberikan kepada keluarga perempuan yang membutuhkan. Tapi kalau suami ternyata memang berat untuk membantu, berarti perempuan silahkan nantinya bekerja sesuai koridornya untuk membantu baik orang tua maupun kakak adiknya yang membutuhkan. Mudah-mudahan dapat dipahami teman-teman ya. Jadi ternyata malam ini setidaknya ada 5 tokoh yang kita bahas. Satu Khadijah sebagai ekspor impor dari rumah, menitipkan perdagangannya kepada manajer-manajernya. Yang kedua Zainab binti Jahash sebagai produsen ya di rumahnya, produsen parfum dan konveksi, pengrajin gerabah juga. Yang ketiga itu Aisyah ya sebagai ahli ilmu, baik ahli ilmu hadis maupun ahli ilmu apa tadi namanya tuh, nasab. Kemudian yang ahli ilmu pengobatan. Yang keempat kita membahas Ashifa di zaman Khalifah Umar bin Khattab ya sebagai muhtasib ya, penjaga timbangan, khususnya timbangan di pasar. Jadi menjaga pasar supaya tetap halal ya, supaya tetap adil, tidak miring timbangannya, tidak menjual barang-barang yang merugikan konsumen. Yang kelima kita membahas istri Nabi Ayub yang ketika Nabi Ayub sakit maka istrinya terpaksa bekerja sebagai pembuat roti. Baik teman-teman, untuk yang mau bertanya silahkan di grup chat karena waktu yang terbatas. Jadi belum bisa saya layani chat sekarang sambil Zoom. Mudah-mudahan materinya jelas. Bagaimana teman-teman? Apakah materinya jelas? Boleh disampaikan di chatnya. Kalau ada materi yang tidak jelas, boleh dijelaskan ke saya bagian mana yang tidak jelasnya. Mudah-mudahan jelas ya. Baik, kalau jelas alhamdulillah. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya malam ini. Mudah-mudahan dengan ilmu ketika istri berkarir ya, materi 14 sekarang kita bisa memahami bahwa dalam Islam perempuan bekerja tidak dilarang. Yang dilarang adalah ketika perempuan bekerja itu apa namanya tuh, melalaikan kewajiban utamanya ya. Karena menjadi istri, menjadi ibu itu tidak bisa diwakilkan kepada perempuan lain. Dan perempuan juga harus menjaga kehormatannya di luar sana, jangan sampai ketika bekerja malah menjadi perusak kesetiaan suami orang ya pada istrinya masing-masing. Begitu ya teman-teman ya. Alhamdulillah kalau jelas, terima kasih dari ini ya Mbak Arsina dari Kebumen. Alhamdulillah. Terima kasih, yang benar dari Allah, yang saya sendiri. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan mendapatkan pasangan dan keturunan yang membahagiakan mata kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.